semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Kapal Roro kandas di Selat Sunda akibat diterjang gelombang tinggi. Ratusan penumpang dievakuasi dari tengah laut. Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pasisir Barat kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek perbaikan jalan untuk kedua kalinya. Terjadi lagi, seekor gajah jantan di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur mati. Kasus pencabulan di dalam keluarga masih saja terjadi. Minggu siang, seorang pria warga Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan ditangkap karena tega menghamili putri tirinya yang masih kelas 9 SMP. Tersangka berumur 40 tahun berinisial SM ditangkap di rumahnya tanpa melawan. Dalam pemeriksaan polisi terungkap, korban kini hamil 4 bulan akibat dicabuli tersangka. Pencabulan terjadi berulang kali dan tidak hanya di rumah saja, namun juga dilakukan saat korban sedang ikut tersangka membantu bekerja di kebun. Tersangka mengancam akan menganiaya korban dengan senjata tajam jika korban menolak dan menceritakan aib tersangka kepada orang lain. Kasus tersebut terbongkar oleh ibu korban karena korban sering sakit dan lemas. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, rupanya korban sedang hamil sehingga kemudian dilaporkan ke polisi. Tersangka sudah dari awal itu melakukan pengancaman terhadap korban dan pernah pada pertama kalinya di kebun tersangka mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam. Tersangka melakukan perbuatan tersebut di beberapa tempat, baik itu di kebun dan juga beberapa kali di rumah, dan saat ini korban sudah hamil lebih kurang 4 bulan. Polisi menyita pakaian, senjata tajam dan hasil visum korban dari rumah sakit sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Populasi gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur kembali berkurang. Ini terjadi setelah seekor gajah jantan ditemukan mati pada akhir pekan lalu. Dokter Rumah Sakit Gajah masih memeriksa sampel darah dan daging untuk mengetahui penyebab kematiannya. Gajah jantan bernama Rubado berumur sekitar 4 hingga 5 tahun tersebut ditemukan mati oleh seorang pawang di padang rumput. Belum ditemukan ada tanda-tanda kekerasan atau perburuan dari gajah yang mati. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Waikambas selama sekitar 1 tahun terakhir sudah tercatat 4 gajah yang mati. Rinciannya, pada 24 Desember 2023, seekor gajah jantan bernama Dugul ditemukan mati di rawa dekat pusat latihan gajah. Lalu pada bulan Agustus 2024, seekor gajah betina bernama Bunga juga ditemukan mati di lokasi dekat kematian Dugul. Pada Oktober lalu, gajah betina dewasa juga mati dan terakhir gajah jantan bernama Rubado. Ada yang penemuan terbaru yang si Buntung itu hatinya itu memang ada semacam herpes ya, ada penyakit di hati. Kemudian yang satunya lagi yang itu sudah bangkai menjadi, karena sudah ditemukannya sudah cukup lama dan sudah menjadi bangkai busuk, organ dalamnya sudah tidak bisa lagi diambil untuk diuji lab, dan itu dinyatakan dari lab itu dinyatakan namanya
litosis ya apa. Nah, itu karena sudah kerusakan sudah cukup parah, jadi tidak bisa lagi diketahui penyebab kematiannya. Ya kalau yang liar kalau di 10 tahun belakang memang menurun. Saat ini populasinya sekitar 180 sampai 200 ekor yang liar ya. Tapi kalau yang dan itu sudah turun sekitar, kalau dibandingkan dengan data 2010 itu turun sekitar 40 sampai 50 ekor. Kemudian yang Cina ada 64 ekor dan sekarang mati satu, berarti tinggal 63 ekor. Pihak TNWK melaporkan selama 10 terakhir terpantau ada 190 gajah di hutan kawasan konservasi. Namun kini jumlahnya menyusut menjadi 70 ekor, yang lainnya tidak terpantau lagi. Gajah Sumatera kian terancam perburuan liar hingga pembakaran lahan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Rapat pleno rekapitulasi pemilihan Bupati Pesisir Barat berlangsung alot. Pleno yang digelar sejak pagi baru selesai pada dini hari karena pada rekapitulasi pihak KPU sering mendapat sanggahan hasil perolehan suara dari tim pasangan calon. Pilkada Pesisir Barat diikuti oleh 3 pasangan calon. Hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, pasangan nomor urut 1 Dedi Irawan Topani unggul dengan perolehan suara hampir 49.000 suara. Sedangkan 2 pasangan calon lain yakni Septi Heri Ade Abdul dan Paslon Lingga Kesuma Erlina memperoleh di bawah 43.000 suara. Pleno tersebut, pasangan nomor urut 2 Septi Heri Ade Abdul menyatakan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Penetapan pasangan calon bupati terpilih masih menunggu hasil gugatan di MK. Perolehan suara pemilihan Bupati Kabupaten Pesisir Barat sudah kita tetapkan tadi di pleno. Pertama, paslon nomor 1 Dedi Irawan Topani mendapatkan suara 48903. Kemudian paslon nomor 2 Ibu Septi Heri Agusnaini dan Bapak Ade Abdul Rohim mendapatkan suara 41008. Kemudian paslon nomor 3 Bapak Insinyur Lingga Kesuma beserta Ibu Erlina mendapatkan suara 4324. Hasil Pilkada 2024 secara resmi diumumkan KPU secara serentak pada hari Minggu 15 Desember 2024 setelah semua proses rekapitulasi suara selesai dilakukan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.